Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam cinta, tetap tebarkan cinta di mana-mana. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Mudah-mudahan bahagia selalu dan semangat selalu dalam aktivitas panjenengan. Aktivitas apapun, pekerjaan apapun yang sedang panjenengan jalani saat ini, lakukan dengan penuh cinta. Yang namanya tafsir dari manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang, bahkan sampai masa yang akan datang, mungkin akan selalu terjadi yang namanya perbedaan. Karena setiap orang dibekali dengan akal yang berbeda, dengan jalan pikiran yang mungkin berbeda, sehingga tidak bisa dipungkiri terjadilah perbedaan-perbedaan dalam menafsirkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ceramah-ceramah dari Kiai Buya Sakur Yassin MA ini banyak sekali orang-orang yang mungkin tidak berkenan atau tidak sejalan dengan pemikiran-pemikiran dari beliau, sampai akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi apa respon dari Kiai Haji Buya Sakur Yassin MA? Nah, dalam video ini beliau merespon seperti apa respon dari beliau. Monggo kita simak bersama-sama. Semoga bisa diambil manfaatnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Apa yang perlu saya tanggapi, ternyata kan pesan apa yang dia sampaikan. Apakah saya salah mengatakan sesuatu? Enggak juga. Atau dia punya usul sebaiknya saya harus begitu begini? Enggak juga. Jadi ketika tidak ada pesan-pesan untuk saya, lalu bagaimana saya harus menanggapinya? Dia nggak ngomong apa-apa kan? Nggak usul nggak kan? Nggak saran kan? Nggak masukan kan? Nggak kritik kan? Hanya mencaci maki saya kan? Terus gimana? Ya, tanggapi. Nah, tetapi ketika saya menerima cacian seperti itu, dan sering, bukan itu saja, saya bukan marah ya, tapi saya mencoba untuk berintrospeksi. Apa kesalahan yang pernah saya lakukan kepada Tuhan saya? Barangkali ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya kena pemarahan dari Tuhan. Marahnya Tuhan saya melalui mulut orang itu. Itu artinya Tuhan lagi marah kepada saya melalui mulut kamu, kan gitu persoalannya. Kita dengar aja, yang penting kita introspeksi. Barangkali saya punya salah, saya perbaiki, itu aja persoalannya. Ya, jadi saya tidak berharap andaikan Tuhanku marah kepadaku dengan suaranya sebagai Tuhan, mungkin aku menjadi debu kosmis lagi. Untung saja marah-marahnya melalui mulut orang seperti itu. Iya, yang penting segera saya harus memperbaiki diri. Barangkali saya punya kesalahan. Setuju nggak gitu? Ya sudah. Ya oke, saya dengarkan. Barangkali saya punya salah. Nggak tahu. Mungkin saya pernah suatu hari menyakiti ibu saya. Atau mungkin suatu hari ada orang yang sedang susah, saya tidak mau membantunya. Kan bisa terjadi, saya kena marah juga. Nah, kemudian juga akhirnya bahwa tidak ada yang saya perlu laporkan kepada majikan saya. Begini, kalau ada orang berbuat baik kepada saya laporkan kepada majikan saya,
wahai Tuhanku, ada hambamu yang berbuat baik, ya gandakanlah imbalan berlipat ganda kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Itu saya doakan. Tapi kalau ada orang itu berbuat jahat kepada aku, mana mungkin saya melaporkannya kepada majikanku. Paling-paling aku hanya minta ampunan kepada orang itu, ya Allah ampunilah mereka. Jadi artinya bahwa menanggapi semacam itu, saya tidak akan membalas apapun, hanya saya mendoakan mudah-mudahan beliau itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi juga begitu. Nabi juga mengatakannya begini, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku. Innahum la ya'lamun, mereka enggak paham. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka karena mereka enggak paham. Ya, untuk itulah saya minta kepada majikan saya, ya, semoga Allah mengampuni mereka. Alasannya apa? Karena aku sudah memaafkannya. Selesai. Tidak mungkin dong saya mendoakan orang dengan kejahatan, menyumpah orang dengan kecelakaan supaya buta, supaya supaya mati. Oh ya, enggak dong. Itu bukan wewenang saya semacam itu. Jadi mesti Anda ketahui bahwa kita sekarang ini sedang bekerja untuk Allah. Ya. Artinya bahwa saya setiap hari selalu menghimbau kepada saudara-saudara kita sesama bangsa Indonesia, khususnya sesama umat Islam, untuk stop, berhenti. Yuk kita damai, nggak usah bertengkar, berebut sorga dan sebagainya. Itu hak prerogatif Tuhan. Biarkan Allah yang menentukan. Yuk kita bergandeng tangan, bersahabat, bermesra, ya, saling mengasihi. Jangan pernah bertengkar, sehingga saya tidak mungkin terpancing untuk masuk dalam pertengkaran dengan siapapun. Setuju? Setuju.